Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, sejak awal, saya dan seluruh pihak yang melakukan kontra narasi terhadap para penuduh ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, tidak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh trio RRT itu adalah sebuah penelitian. Bahkan kami meragukan bahwa mereka bertiga adalah para peneliti. Karena sejak awal mereka itu memang menuduh skripsi Jokowi abal-abal, ijazahnya palsu. Kemudian mereka beralih menjadi peneliti dengan melonsing bukunya. Itu pada hakikatnya adalah untuk alibi mereka, untuk terhindar dari jerat hukum. Karena Jokowi ternyata bersungguh-sungguh setelah dia melaporkan kepada Polda Metro Jaya atas apa yang ditimpakan ke dirinya, bahwa dirinya sebagai pemakai ijazah palsu. Kalau kita mencermati kronologinya, seperti Tifa sendiri itu sudah terlibat dalam hiruk pikuk tuduhan bahwa Jokowi itu bukan alumni UGM, dan yang terkait dengan itu sejak lama, yaitu sejak Bambang Tri dan Gus Nur. Ketika Bambang Tri dan Gus Nur diciduk aparat, Tifa serta-merta banyak menghapus rekam jejaknya di media sosial, walaupun masih banyak yang tercecer dan masih bisa kita telusuri sampai saat ini. Begitupun yang lainnya. Di awal-awal mereka muncul sebagai para penuduh ijazah palsu, tidak ada diksi-diksi peneliti, tidak ada diksi-diksi buku ilmiah. Itu berlangsung secara berbulan-bulan di televisi, di podcast-podcast. Mereka nampak tergopoh-gopoh untuk membuat alibi bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang ilmiah. Itu sekitar bulan Juli sekitar bulan Juli lah mereka mulai memunculkan diksi buku ilmiah dan penelitian. Sebelumnya tidak pernah ada. Sebelumnya mereka, kata orang Jawa, sangat lost doll untuk menuduh bahwa Jokowi skripsinya abal-abal, ijazahnya palsu. Inilah yang dinamakan sebagai pseudoscience bahwa mereka pura-pura seolah-olah ilmiah, padahal itu sesungguhnya tidak ilmiah, tidak sesuai dengan metode ilmiah, karena mereka sejak awal sudah menyimpulkan dulu bahwa ijazah Jokowi palsu, skripsinya abal-abal. Kemudian setelah dilaporkan, mereka tergopoh-gopoh untuk mencari bukti kesana kemari. Sampai hari ini mereka masih mencari bukti. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Jadi kami, para pendukung ijazah asli Jokowi dan juga yang melakukan kontra narasi terhadap mereka, tidak percaya begitu saja dengan klaim mereka bahwa mereka adalah para peneliti yang sedang melakukan penelitian terhadap ijazah. Akan coba saya tunjukkan betapa bahwa ini menjadi salah satu bukti klaim mereka sebagai peneliti. Sesungguhnya mereka tidak sedang melakukan penelitian. Akan saya tunjukkan salah satu bukti videonya. Canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun, dari sejak dia maju wali kota tahun 2005 sampai dia maju gubernur tahun 2012 sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019. Maka anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Kami melakukan penelitian intensif tentang narasi Joko Widodo selama 10 tahun menjadi presiden. Ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya sudah tapi belum. Ya nggak tahu, tanya saya di NKTS. Ya, coba perhatikan baik-baik bahwa narasi Joko Widodo sangat terbatas. Ini sesungguhnya sebuah contoh nyata bahwa mereka bukan peneliti, mereka tidak sedang melakukan penelitian. Ini adalah pseudoscience. Ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Tifa. Dia seolah menyamakan bahwa kecerdasan itu adalah ditunjukkan dengan kemampuan verbal.
kemahiran berbahasa. Ini salah. Kecerdasan manusia itu multidimensi. Ada yang namanya kecerdasan verbal, memang ada. Kecerdasan visual spasial ada. Kecerdasan kinestetik ada. Kecerdasan musikal ada. Kecerdasan interpersonal ada. Kecerdasan intrapersonal ada. Banyak sekali. Bukan hanya masalah kecerdasan verbal. Bukan, ini salah total. Memang kadangkala ada korelasi antara kemampuan berbahasa, kemahiran berbicara dengan tingkat kecerdasan. Tapi harap diingat, ini tidak berkorelasi langsung dan tidak mutlak, tidak satu-satunya. Banyak faktor yang lain. Seperti kita banyak dapati di sekeliling kita. Bagaimana seorang insinyur, matematikawan yang brilian, tapi memiliki sifat yang pendiam, tidak banyak bicara. Demikian pula misalkan seniman-seniman yang jenius, dia mampu memvisualisasikan sebuah imajinasi yang kompleks, tapi dia minim mengekspresikannya dalam bentuk verbal. Ini banyak sekali. Jadi tidak ada kaitan langsung. Kemampuan berbahasa, kemahiran berbicara, itu hanyalah sebuah keterampilan. Bukan kecerdasan yang seutuhnya, bukan. Ini salah total kalau menyamakan seperti itu. Kita tahu bahwa yang pandai berbicara, memiliki kemampuan verbal yang bagus, itu salah satunya adalah para motivator, termasuk para pendakwah. Saya contohkan, dulu ada motivator yang luar biasa, mungkin nomor 1 di Indonesia. Setiap hari tampil di televisi dengan bayaran ratusan juta sekali tampil. Tapi kemudian dia mengalami sebuah masalah dalam rumah tangganya. Seorang anak yang sudah dewasa tiba-tiba mengaklaim bahwa dia adalah anak biologis dari motivator nomor 1 di Indonesia tersebut. Sang motivator menjadi salah gaya. Dia menolak. Tapi bukti mengatakan bahwa anak yang mengklaim sebagai anak biologisnya memang benar-benar anak yang bersangkutan. Karena dulu sebelum menikah dengan istrinya yang terakhir, dia pernah menikah dengan orang lain dan memiliki anak tersebut. Entah nafsu apa yang melingkupi pikirannya saat itu sampai tidak mengakui anak biologisnya sebagai anak kandungnya. Dari situ terlihat bahwa dia memiliki kemampuan verbal yang bagus di televisi, di depan publik, tapi tidak memiliki kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Akhirnya apa? Karirnya jatuh. Sampai sekarang dia tidak pernah muncul lagi di depan publik. Entah sekarang beliaunya karirnya seperti apa, kita tidak mampu mendeteksi lagi dan kita juga tidak punya kepentingan. Juga ada seorang pendakwah yang kondang sekali di tahun 2000-an. Bahkan saya dulu juga ikut mengaguminya. Saya turut mengkoleksi beberapa buku dan beberapa kaset pitanya. Waktu itu masih zaman pita, kaset pita ya, saya memiliki koleksinya. Saya sangat kagum sekali, banyak isi dakwahnya yang luar biasa, utamanya tentang keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Setiap saat tampil di TV didampingi dengan istrinya. Suatu ketika terbongkarlah bahwa beliau memiliki istri lain yang lebih muda dari istrinya. Hancur runtuh seketika image persepsi orang terhadap yang bersangkutan. Banyak ditinggalkan oleh para jamaahnya, termasuk saya. Nah itulah. Jadi tidak ada korelasi yang mutlak antara kemampuan berbicara, kemampuan verbal dengan kecerdasan yang seutuhnya. Tidak bisa begitu. Banyak faktor lain, banyak kecerdasan yang lainnya. Kecerdasan berbicara itu bisa dilatih. Kecerdasan berbicara itu hanya cocok untuk orang yang memang bergeraknya di bidang propaganda, bergerak di bidang yang suka bernarasi yang retorika seperti itu. Hanya cocok untuk itu.
Jadi bukan sebuah kecerdasan yang seutuhnya. Akan saya tunjukkan bahwa Jokowi walaupun mungkin memiliki keterbatasan secara verbal, walaupun itu juga masih debatable karena di banyak kesempatan dia juga ternyata memiliki kemampuan berbicara yang fasih. Apalagi kemarin di Singapura di forum internasional juga dia ternyata juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup untuk ngomong di depan forum internasional. Akan saya tunjukkan salah satu pidato Jokowi di depan para guru besar, di depan para dekan, di depan para dosen, mahasiswa, dan semua pejabat yang hadir di situ. Ada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono, para menteri di Balai Senat UGM 2 bulan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden. Akan saya tunjukkan salah satu bukti bahwa Jokowi pun memiliki kemampuan verbal, kemampuan berbicara yang cukup bagus. Mati para menteri, Bapak Gubernur Jogja, Bu Rektor UGM, seluruh dekan, dosen, sivitas akademika, para mahasiswa yang pada siang hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan negara kita ke depan, beserta program yang akan kita lakukan dalam mengatasi tantangan negara ini. Di meja untuk meminta grasi, meminta pengampunan. Ada 64 pengedar berat yang sudah dihukum mati oleh pengadilan. Ini sudah bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Memang belum sampai di meja saya, tapi sudah muter di istana. Begitu masuk ke meja saya sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Yang ketiga, masalah wibawa negara. Ini masalah trust, masalah kepercayaan. Saya dilapori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak, di negara kita ini sekarang beredar kira-kira 5.400 kapal. 5.400 kapal di seluruh perairan kita. 2/3 wilayah kita adalah laut, adalah air. 5.400 kapal. Hampir semuanya tidak legal. Tidak legal itu artinya ilegal. Oleh sebab itu saya juga perintah kepada Menteri, kepada Panglima TNI, kepada Kasal, seperti ini juga tidak bisa diterus-teruskan. Ini harus berhenti. Caranya, saya sudah sampaikan sebetulnya, sudah perintah mungkin 3 minggu yang lalu, 3 atau 4 minggu yang lalu, tenggelamkan kapalnya. Yang nyuri-nyuri itu kuliah umum Jokowi 2 bulan setelah dilantik menjadi presiden di depan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, di depan para menteri, di depan Senat Guru Besar UGM, di depan Dewan Guru Besar UGM, di depan para dekan, dosen, rektor, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dari situ tampak nyata bahwa Jokowi itu tipikal seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan sebagai seorang eksekutor. Nah ini. Jadi memang dia bukan seorang ahli retorika, tapi dia adalah seorang eksekutor ya. Ini di dalam psikologi dia memiliki kecerdasan praktis atau practical intelligence, di mana yang bersangkutan ini memahami kendala-kendala yang di lapangan, kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang akan dia ambil. Dia juga seperti seorang navigator
yang memahami sistem yang akan dijalankan olehnya. Ini kehebatan dari tipe pemimpin yang eksekutor. Juga dia sangat memahami ritme pola kerja dari birokrasi itu sendiri. Dia juga memiliki sesuatu target yang jelas dengan tenggat yang jelas. Itulah tipe pemimpin eksekutor. Dia banyak berbicara tentang kondisi real dan mencari solusinya. Jadi dia tidak hanya menguasai teori-teori besar, dia sebenarnya tidak fokus ke arah sana. Juga tidak mementingkan visi yang serba abstrak, tidak. Itu bukan tipe kepemimpinan yang eksekutor. Jokowi tipe pemimpin yang eksekutor, dan itu jelas adalah kecerdasan praktis, practical intelligence. Ini jadi Jokowi pada dasarnya juga cerdas dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bagaimana dia tadi mengatakan bahwa ada puluhan permintaan grasi dari para pengedar narkoba yang selama bertahun-tahun tidak pernah ada keputusan yang jelas. Dia sudah ngomong kalau nanti sampai di mejanya maka dia akan menolaknya. Tidak ada ampun bagi pengedar narkoba. Demikian pula sudah bertahun-tahun kekayaan alam di negeri ini dalam hal sumber daya perikanan dicuri oleh asing, didiamkan saja. Tapi ketika Jokowi naik di kekuasaan, hal itu menjadi salah satu fokusnya, yaitu dengan pemberantasan illegal fishing, pencurian kekayaan perikanan di lautan kita, dengan cara dieksekusi kapal-kapal pencuri ikan asing ditenggelamkan. Itu baru ada di masa Jokowi. Inilah tipe pemimpin yang lebih menonjolkan dari sisi eksekusinya. Dia seorang eksekutor, sekaligus sebagai seorang decision maker yang membuat kebijakan, keputusan. Ini perlu kecerdasan, tidak hanya kemampuan pidato di depan audiens atau menyampaikan retorika yang sundul langit, tidak. Dia langsung implementasikan apa yang ada di kepalanya dalam bentuk kebijakan di lapangan dan dieksekusi. Itu yang paling penting. Jadi apa yang dilakukan oleh Tifa tadi itu juga bukan sebuah penelitian ilmiah. Dia sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang peneliti, karena tadi dia juga sangat kental ya menghina Jokowi, sangat kental hinaannya. Ini mencerminkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tifa dan juga teman-temannya yang lain adalah pseudoscience atau ilmiah tapi palsu, hanya untuk tujuan mereka, tidak sesuai dengan metode ilmiah. Apa yang dilakukan oleh Tifa tadi, pseudoscience, itu sangat kental dalam bentuk yang disebut sebagai cherry picking, di mana tadi dia mengatakan bahwa kemampuan verbal Jokowi itu buruk, tidak cerdas, karena kemampuan verbalnya serba terbatas. Kemudian dia mencontohkan beberapa statement Jokowi yang diambil Tifa sebagai contoh, misalkan, ya enggak tahu kok tanya saya, seperti itu. Itu sudah sangat melegenda ya, di blow up terus oleh para penentang Jokowi. Artinya Tifa sedang melakukan cherry picking, yaitu mengambil data-data tertentu untuk memperkuat klaimnya, untuk memperkuat pendapatnya, untuk memperkuat argumennya, dengan menyisihkan data yang lain, dengan membuang informasi-informasi yang lain. Artinya dia menyeleksi data secara tidak jujur. Ini cherry picking ini sebagai salah satu bukti kuat terjadinya pseudoscience. Nah, ini Tifa nggak tahu bahwa cherry picking itu salah satu bukti kuat terjadinya pseudoscience, atau pseudoscience dicirikan salah satunya adalah terjadinya cherry picking. Itu. Terus kita juga bisa menolak bahwa Tifa sedang melakukan penelitian. Karena apa? Yang dilakukan dia tadi adalah menghina Jokowi, mempermalukan Jokowi, dan
tidak menghargai rasa kemanusiaan kepada Jokowi itu sendiri. Ini sangat melanggar dari kode etik penelitian internasional. Kode etik penelitian internasional dan sesuatu yang dianggap ilmiah secara internasional nomor satu itu adalah respect for person, respect for human, yaitu menghargai dan menghormati manusia, menghargai dan menghormati martabat manusia. Itu nomor satu. Tifa tadi jelas tidak memenuhi syarat itu. Yang kedua, secara internasional, penelitian ilmiah itu harus bermanfaat. Jadi, tidak boleh mempermalukan, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan subjek. Jokowi itu sebagai subjek penelitian mereka, dan itu pun sudah melanggar etika karena tidak pernah minta izin pada Jokowi sebagai subjek penelitian mereka. Itu loh. Jadi versi penelitian oleh 3 orang itu, yaitu trio RRT, Jokowi itu dijadikan subjek penelitian secara ilegal karena tidak pernah izin pada Jokowi. Kemudian Jokowi dieksploitasi, dipermalukan, dihina di depan publik. Itu loh. Itu bukan sebuah penelitian, itu sudah melanggar kode etik peneliti dan penelitian internasional. Yang ketiga, prinsip yang dilanggar itu adalah keadilan itu sendiri. Nah ini, semua kode etik peneliti dan penelitian dunia sudah dilanggar oleh mereka semua. Jadi mereka mengkonstruksikan apa yang dilakukan sebagai sebuah penelitian itu dengan sendirinya gugur. Dengan sendirinya mereka hanya berbohong saja bahwa mereka melakukan penelitian, sama sekali tidak melakukan penelitian. Seperti itu. Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap Tifa misalkan, kita melakukan cherry picking, kita mengambil data-data sesuai keinginan kita agar memperkuat argumen, pendapat, dan keyakinan kita dengan mengabaikan data yang lain, dengan mengenyahkan informasi yang lain, kita menyeleksi secara tidak jujur terhadap data-data itu, kita bisa melakukan. Contohnya ini hanya contoh saja ya, tapi tidak perlu ditiru. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang, ya, our undang-undang. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spiritually? Itulah cherry picking. Kita mengambil data-data dari Tifa untuk menunjukkan bahwa dia tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik. Ini hanya contoh cherry picking ya kalau kita lakukan kepada Tifa. Kita mengambil data-data di mana saat dia terpleset tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik, tidak menemukan kosakata undang-undang dalam bahasa Inggris dalam sebuah interview. Kemudian tadi yang kedua, dia juga menyebut sesuatu yang aneh, yaitu spirituality. Mana ada itu bahasa Inggris seperti itu. Ini contoh cherry picking. Jadi jangan pernah melakukan cherry picking ketika Anda mengeklaim sebagai seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian. Kalau Anda melakukan cherry picking, itu artinya Anda tidak sedang melakukan penelitian. Anda sudah menghancurkan pondasi dari legitimasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ini mohon dipahami oleh para pendukung mereka, khususnya para ahli yang menjadi saksi ahli mereka seperti Profesor Tono Saksono, Profesor Hendri Subiakto, dan lain sebagainya. Coba simak perjalanan kasus ini, kronologi mereka secara detail. Apakah mereka seorang peneliti? Apakah mereka sedang melakukan penelitian? Tidak. Kalau saya menyebutnya tidak. Mereka adalah pelaku pseudoscience. Itu menurut saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.